Dewan Juri yang terhormat, kita memegang yang namanya prinsip demokrasi di Indonesia ini. Yang mana prinsip demokrasi adalah prinsip kesetaraan dari hak warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan kita sebagai warga negara ini dapat menjadi pemimpin-pemimpin negara Indonesia ke depannya. Oleh sebab itu, kami selaku pihak oposisi di sini menolak mosi pada pagi hari ini mengenai Dewan ini percaya bahwa provinsi akan melakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada hanya jika kepala daerah di provinsi tersebut tidak mampu memenuhi indeks kesejahteraan rakyat yang ditargetkan oleh Presiden. Selamat pagi para Dewan Juri yang saya hormati, serta rekan berpikir kami dari pihak pemerintah. Perkenalkan, nama saya adalah Firdaus, saya berasal dari delegasi SMA Kristen Immanuel Pontianak, selaku pembicara pertama dari pihak oposisi. Adapun strukturisasi penjelasan yang akan saya bawakan, pertama sanggahan dari argumentasi pihak pemerintah, kemudian kedua adalah latar belakang mengapa kami menolak mosi, kemudian ketiga adalah menjelaskan poin-poin argumentasi selaku poin justifikasi. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya masuk terlebih dahulu ke poin-poin sanggahan. Pertama, pihak pemerintah menarasikan bahwasannya tidak adanya evaluasi pada kompetensi atau kemampuan kepala daerah. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, kami meyakini hal ini tidaklah benar. Yang mana status quo telah menyediakan media pers seperti forum-forum debat ataupun kritik tentang kompetensi dari kepala daerah ini, seperti adanya mantan Najwa, Indonesia Lovers Club, dan lain sebagainya, yang mana ini telah mengakomodir semua ketakutan yang sudah dijelaskan oleh argumentasi pihak pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Adapun status quo menunjukkan progresivitas pada masyarakat dalam menanggapi kompetensi kepala daerah, yang mana masyarakat sekarang ini telah kritis dalam menanggapi berbagai kebijakan dari kepala daerah yang mengeluarkannya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk kedua adalah pemerintah menarasikan bahwasannya parameter voting ataupun suara terbanyak tidaklah efektif dalam menggambarkan kompetensi. Dewan Juri yang terhormat, kami meyakini bahwa karakterisasi dari pilkada pada status quo sekarang ini tidak sesederhana yang dipikirkan oleh pihak pemerintah, yang mana perlunya adanya pengajuan kepala daerah di partai-partai politik dan adanya sistem seleksi serta kualifikasi yang sangatlah ketat Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masyarakat juga sudah progresif dalam menentukan kepala daerah yang tepat untuk memimpin daerah mereka Dewan Juri yang terhormat. Bahkan pun jika mereka tidak dapat memenuhi berbagai ekspektasi masyarakat, akan adanya gerakan tuntunan dari masyarakat tersebut Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu inilah mengapa bahwa argumentasi dari pihak pemerintah tidak dapat berdiri dengan tegak Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke latar belakang, ada dua latar belakang yang akan saya jelaskan yang mendasari dari penolakan mosi. Pertama, menentang prinsip keadilan dan demokrasi mutlak. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme pihak pemerintah ini seolah-olah mendukung adanya pemimpin tanpa batas periode yang menyebabkan stigma-stigma kecemburuan di masyarakat Dewan Juri yang terhormat, yang mana setiap orang yang berhak menjadi pemimpin bila mana mereka memiliki kompetensi dan modal yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat Dewan Juri yang terhormat. UU juga telah mencatat bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis oleh rakyat itu sendiri, karena rakyat itu sendiri yang mengetahui berbagai kebutuhan di daerah mereka. Sedangkan komparasi untuk pihak pemerintah yang tidak dapat memastikan apa saja indeks kesejahteraan yang ditargetkan oleh Presiden ini memang benar-benar 100% sesuai dengan keadaan lapangan yang ada di daerah tersebut dan yang diterima oleh masyarakat tersebut Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk ke latar belakang yang kedua, yang mana hukum yang mengikat ketika menjadi kepala daerah. Dewan Juri yang terhormat, kepala daerah telah dilantik dengan memegang hukum. Mereka harus dapat memenuhi segala kepentingan rakyat dan tidak berdasar dari interes ataupun kepentingan pribadi. Kemudian segala wewenang dan tanggung jawab kepala daerah juga telah diatur dengan jelas di undang-undang ataupun peraturan negara Dewan Juri yang terhormat. Adapun ini telah memberikan tindakan ataupun pernyataan preventif dalam skenario terburuk jika kepala daerah itu tidak berkompeten, dan memberikan efek-efek kepada kepala daerah untuk bersemangat dan berkomitmen kepada rakyat dalam masa jabatan mereka Dewan Juri yang terhormat. Dua hal inilah latar belakang yang kami percaya untuk mendasari argumentasi kami berikutnya. Ada dua argumentasi yang akan saya jelaskan. Pertama, mengapa mekanisme atau kebijakan permintaan terkait pemilihan pilkada hanya saat kepala daerah tidak dapat memenuhi indeks kesejahteraan itu tidak diperlukan dan tidak dapat dibenarkan Dewan Juri yang terhormat. Yang mana mekanisme pemilihan kepala daerah di status quo sudah sangatlah ketat. Sebelum kepala daerah tersebut masuk sebagai calon kandidat, mereka mengikuti berbagai tahapan seperti kualifikasi kompetensi dan lain sebagainya Dewan Juri yang terhormat. Lebih lanjut lagi bahwa pengusulan kepala daerah ini tidak dapat dilakukan sembarangan Dewan Juri yang terhormat dan penuh dengan pertimbangan. Adapun berbagai partai-partai politik yang mengusulkan berbagai calon kepala daerah ini tidak
tidak ingin mendapat kesan-kesan buruk dari masyarakat karena mereka yang tentunya yang mencalonkan dan memilih dari calon kepala daerah tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk ke argumentasi yang kedua adalah mengapa mekanisme atau kebijakan pemerintah terkait dengan pemilihan pilkada hanya saat kepala daerah tidak dapat memenuhi indeks kesejahteraan itu justru berbahaya, Dewan Juri yang terhormat, dan tentunya tidak diperlukan lagi di negara Indonesia ini. Pertama, memunculkan stigma masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah ingin membuat tatanan negara dengan wakil-wakil negara yang permanen dan tidak berganti, Dewan Juri yang terhormat. Yang mana kita memegang prinsip demokrasi yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa setiap warga itu memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin bila mana mereka memang memiliki kompetensi, Dewan Juri yang terhormat. Bila mana skenario yang diterapkan oleh pemerintah ini menutup segala kesempatan bagi masyarakat yang mampu dan memiliki kompetensi yang baik untuk memimpin negara, Dewan Juri yang terhormat. Inilah membuat berbagai stigma-stigma ketidakadilan dalam pemikiran-pemikiran masyarakat yang malah berbahaya untuk negara Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Inilah yang kami yakini mengapa tentunya mekanisme kebijakan pemerintah ini tidak dapat dibenarkan dan justru berbahaya. Kemudian yang kedua adalah monotonnya cara penyelesaian yang ditawarkan pemerintah dalam menanggapi permasalahan. Dewan Juri yang terhormat, jika mana sebuah calon berhasil untuk menjadi kepala daerah dan ternyata skenario ini sudah diterapkan di Indonesia, bila mana contohnya mereka bisa saja jika dengan penyeleksian indeks kesejahteraan yang ditargetkan oleh permintaan dan mereka terus lolos, mereka dapat menjabat sampai 20 tahun sampai 25 tahun dan bahkan bisa sampai selamanya, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami rasa dengan ada hal ini, cara penyelesaian yang terus ditawarkan oleh pemerintah ataupun kepala daerah tersebut akan terus bermunculan dan menghasilkan hal yang monoton, Dewan Juri yang terhormat. Tidak ada cara-cara ataupun inovasi dari pemikiran-pemikiran pemimpin-pemimpin ataupun calon yang lain, Dewan Juri yang terhormat. Karena pada dasarnya calon-calon kepala daerah dari berbagai tempat ataupun berbagai orang itu pastinya lain pemikirannya, Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu kami yakin dapat menyebabkan monotonnya cara penyelesaian. Kemudian ketiga adalah menutup potensi-potensi calon kepala daerah yang ingin berkomitmen bagi masyarakat yang memiliki kompetensi yang tentunya baik pula, Dewan Juri yang terhormat. Ketika kepala daerah itu hanya dilihat dari indeks kesejahteraannya saja untuk melakukan pilkada, maka pilkada itu akan terbatas hanya karena indeks kesejahteraan ini telah terpenuhi, Dewan Juri yang terhormat. Tetapi ini menutup potensi-potensi dari mereka yang memiliki kompetensi yang lebih baik, Dewan Juri yang terhormat. Oleh sebab itu kami selaku pihak oposisi di sini bangga untuk menolak mosi pada pagi hari ini dan layak memenangkan perdebatan.